Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada 1450 dengan nama asli Raden Said, putra dari seorang adipati Tuban yang bernama Temenggung Wilatikta ataupun Raden Sahur. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai beberapa nama, diantaranya Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Dibandingkan dengan wali lainnya, Sunan Kalijaga terlihat sedikit berbeda dalam hal penampilan dan cara berdakwah. Kesehariannya, Sunan Kalijaga lebih sering mengenakan pakaian serba hitam dengan belangkon khas Jawa dalam berdakwah. Untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat, Sunan Kalijaga memasukkan nilai-nilai Islam dalam tradisi ataupun budaya masyarakat lokal, seperti kesenian wayang dan lagu-lagu daerah. Sunan Kalijaga muda, Raden Said, pernah kedapatan mencuri gudang yang menyimpan hasil bumi milik kadipaten dan membagikannya kepada masyarakat miskin kala itu. Hal ini dilakukan karena keprihatinan beliau melihat kesengsaraan rakyat yang terbebani upati tinggi saat musim kemarau. Saat melakukan aksinya, Raden Said tertangkap oleh pasukan pengawal dan diserahkan kepada ayahnya. Sebagai bentuk hukuman, Raden Said dilarang untuk keluar rumah. Seakan tak pernah jera, setiap malam Raden Said terus mencuri rumah-rumah bangsawan kaya yang pelit. Hasil pencuriannya tak pernah ia nikmati. Semuanya dibagikan kepada masyarakat miskin agar bisa bertahan di tengah penindasan yang dilakukan oleh pemerintah. Raden Said dikenal sebagai sosok yang gemar menuntut ilmu. Dikisahkan, saat dalam perjalanan Raden Said pernah mencoba merampok seorang kakek tua yang berjalan sendirian dengan tongkat emas. Beliau belum tahu jika sosok tersebut adalah Sunan Bonang. Saat merampok, Sunan Bonang menunjukkan kesaktiannya dengan mengubah benda-benda di sekitarnya menjadi emas. Raden Said takjub dan meminta izin untuk menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang pun mengiyakan dengan syarat Raden Said bersedia menjaga tongkat emas yang sedang dibawanya. Raden Said menyangkupinya. Tongkat emas dicancapkan di sebuah pinggiran kali, yaitu sungai di daerah Cirebon. Karena ketekunan menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggiran kali ini, Raden Said diberi julukan sebagai Sunan Kalijaga. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga tercatat pernah menikah dengan Dewi Sora, putri dari Sunan Bonang. Dari hasil pernikahannya, beliau dikaruniai 3 orang anak, yaitu Raden Umar Said, yaitu Sunan Muria, Dewi Nerakayu, dan Dewi Sofia. Hidupnya dihabiskan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah kekuasaan Kerajaan Demak. Sunan Kalijaga juga memiliki andil besar dalam pendirian Kerajaan Demak. Pada akhir hayatnya, Sunan Kalijaga dimakamkan di daerah Kadilangu. Kini makamnya ramai dikunjungi oleh berbagai penziarah dari berbagai penjuru Indonesia. Inilah kisah singkat Sunan Kalijaga, wali welas asih dari Kerajaan Demak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.